Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih dapat menikmati, kita masih dapat merasakan indahnya bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Di Ramadan kali ini, alangkah baiknya kita harus memperbanyak istighfar, memohon ampun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari dosa-dosa kecil sampai dosa-dosa besar yang telah kita lakukan. Ada beberapa jenis kesalahan yang sering dilakukan oleh manusia dan ada beberapa pula cara meleburnya. Di sini kami ringkas ada 3 poin penting, ada 3 macam kesalahan, 3 bentuk kesalahan yang sering dilakukan oleh manusia dan begitu juga 3 cara untuk meleburnya. Yang pertama adalah kesalahan atau dosa yang kita lakukan karena kita melalaikan perintah Allah. Dosa yang pertama ini adalah hubungan kita dengan Allah. Perintah-perintah Allah seperti perintah menjalankan sholat, menjalankan puasa, berbuat baik kepada sesama, perintah-perintah syariah yang kita lalaikan, itu adalah sebuah dosa bagi kita. Lalu bagaimana kita harus meleburnya, bagaimana kita harus menebusnya? Hal yang paling pertama dilakukan adalah beristighfar. Kita harus beristighfar, menyesali, bertobat, kemudian disusul dengan mengkodoknya. Jika kita melalaikan perintah sholat, maka kita wajib mengkodok sholat yang kita tinggalkan. Begitu juga dengan puasa. Berapa puasa yang kita tinggalkan, segitu pula yang wajib kita tunaikan, kodoknya mengganti puasa yang telah kita tinggalkan. Karena memang manusia ini adalah tempatnya lupa dan salah. Tetapi sebaik-baik manusia, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'i at-tawwabun. Sebaik-baik manusia yang bersalah adalah mereka yang bertobat. Maka bagi saya, kita semua yang pernah melakukan kesalahan, baik dosa kecil maupun dosa besar, alangkah baiknya bagi kita untuk selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Mulai dari hal yang kecil. Kemudian poin yang kedua yakni kesalahan atau dosa yang kita lakukan karena kita melakukan hal yang telah dilarang oleh syariat, hal yang telah dilarang oleh Allah malah kita lakukan. Apa saja? Contohnya, 1, minum minuman keras atau mabuk-mabukan, minum khamr, itu adalah larangan agama. Maka kalau kita lakukan itu adalah suatu kesalahan. Atau mungkin larangan yang lain adalah Allah melarang kita melakukan maksiat, tetapi kita malah melakukannya. Itu juga adalah sebuah kesalahan kita dengan Sang Khalik. Tidak ada hubungannya dengan manusia. Bagaimana cara melebur dosa-dosa ini? Sama seperti poin yang pertama, ketika kita melakukan dosa yang jenis kedua ini, dosa di mana kita melanggar syariat, maka kita harus benar-benar menyesalinya. Kemudian kita bertobat dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian apakah sudah cukup? Belum cukup. Dalam suatu ayat di Al-Quran dijelaskan, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah perbuatan yang jelek, hendaknya kita menyusuli atau kita menggantinya dengan perbuatan yang baik selain kita beristighfar. Insya Allah itu akan mencukupinya, insya Allah itu akan benar-benar menghapusnya. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah, dan ini yang paling sering terjadi, paling rumit, adalah dosa kita sesama manusia. Poin yang pertama, karena kita tidak menjalankan perintah Allah. Poin yang kedua, kita malah melakukan larangan-larangan Allah. Yang ketiga adalah dosa kita sesama manusia. Contohnya ada banyak sekali. Contoh yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah, apalagi yang perempuan, dosa ghibah. Ghibah itu adalah menggunjing tetangga.
Selain ribah, dosa sesama manusia itu adalah mencuri atau mengambil hak orang lain. Itu merupakan dosa yang tidak bisa hanya dihapus dengan istighfar. Lantas, apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah selain beristighfar dan tobat, kita harus meminta maaf kepada korban yang kita sakiti. Baik entah itu korban yang kita ribahi, yang kita gunjing, atau yang kita ambil haknya. Bagaimana kita menuntaskannya? Dengan mengembalikan hak mereka. Jadi ketika kesalahan kita adalah mencuri, mengambil hak orang lain, kita wajib mengembalikannya. Kita wajib mengembalikannya sejumlah berapa yang kita ambil. Selain dengan mengembalikan hak itu, kita juga harus melakukan istighfar, taubat, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bahkan kalau sekarang di Indonesia, untuk hukuman mencuri, menyakiti, atau membunuh sekalipun, itu sudah ada hukuman pidananya. Sebagaimana Al-Quran, di Arab contohnya, jika kita melakukan dosa mencuri akan potong tangan. Jika kita menghilangkan telinga seseorang, telinga kita dihilangkan. Jika kita membunuh, maka kita juga bisa terkena hukuman mati. Itu adalah pelebur dosa di dunia, yang dengan tujuan supaya di akhirat siksaan kita diringankan. Kemudian dari tiga poin ini ada suatu dosa yang tidak bisa dihapus hanya dengan istighfar, tetapi bisa dihapus dengan lelahnya mencari nafkah yang halal untuk keluarga. Jadi para kepala keluarga di rumah yang sekarang panjenengan sedang mencari nafkah yang halal untuk keluarga, jenengan sekarang adalah orang-orang yang setelah dihapus dosa-dosanya, telah lebur dosa-dosanya. Begitu. Mungkin 3 poin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat menjalani puasa Ramadan tahun ini dengan penuh berkah, dengan penuh nikmat, agar kita bisa mendapatkan kemenangan di bulan Syawal kelak. Terdapat banyak kekurangan dari kami, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.